Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi ya di hari Kamis ini. Kita seperti biasa membahas tentang masalah kesehatan pada anak. Setelah minggu lalu kita udah bahas tentang atrofi otak. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang agak-agak sensitif sebetulnya karena ini adalah topik yang sering ditanyakan oleh orang tua, yaitu bagaimana kalau terapi yang sudah dilakukan gagal? Wah, ini pertanyaannya sebenarnya berat nih, karena ya gimana ya? Banyak orang yang kecewa sebetulnya karena saya udah cepet kok terapinya, saya udah tahu dari awal kok, saya sudah eh, ngobatin dari awal kok, saya selalu ngikutin apa kata dokter kok gitu ya. Kok nggak baik-baik ya? Kok rasanya begitu-begitu aja ya? Nah, ya, itu yang kita akan bahas hari ini. Mudah-mudahan kita akan bahas dan di akhir nanti kita akan ada tanya jawab. Mudah-mudahan kalau Anda ada masalah dengan apa yang sudah Anda lakukan pada anak Anda, bisa kita bicarakan hari ini dan bisa mendapatkan solusi. Nggak gampang untuk mendapatkan solusi kenapa kok suatu terapi gagal, tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu Anda semua. Oke, tadi kita udah bahas ya, bahwa sering jadi pertanyaan, ini yang sering jadi pertanyaan orang tua. Anak saya kok udah terapi bicara, tapi kok masih belum bicara juga ya? Padahal udah terapi nih. Ada yang kemarin datang umur 5 tahun. Dok, kita tuh udah 3 tahun terapi bicara. Kok belum bisa bicara juga? Ya kan? Lumayan loh, udah 3 tahun di terapi bicara. Dan kalau kita pikir-pikir kalau dia 5 tahun, umur 5 tahun dia bilang udah 3 tahun terapi bicara, berarti dia nggak telat loh terapi bicaranya. Dari umur 2 tahun. Kenapa? Nanti kita bahas. Kedua, anaknya udah terapi epilepsi, anak saya udah diobatin loh epilepsi dari awal. Kok masih kejang aja? Ya kan? Nah, yang ketiga ada lagi, dok, anak saya memang CP, udah fisioterapi, kok ya nggak jalan-jalan juga ya, udah sampai besar. Oke, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang paling sering terjadi dan itu yang selalu dipertanyakan. Ya, nah sekarang saya akan bahas satu-satu deh. Sebetulnya eh, apa, kenapa seorang anak kok bisa akhirnya gagal terapinya? Oke, kalau menurut saya sebenarnya ya, kalau dibaca sebenarnya di mana aja gitu ya, banyak banget ini tentang ini dan nggak ada yang bisa menyimpulkan satu-satu pastinya apa, nggak ada. Tapi dari berbagai apa yang saya kumpulin, saya dapat beberapa. Nomor satu adalah diagnosanya. Kenapa diagnosanya? Ya maksudnya gini, kalau diagnosanya nggak tepat, terapinya juga nggak tepat dong, ya kan? Contoh, jadi misalnya contohnya begini ya, kalau seorang anak jadi diagnosanya yang gampang dulu deh ya, misalnya epilepsi ya. Kalau epilepsinya misalnya ternyata yang kaget, jadi kejangnya kaget begini. Contoh, terus dia diobat karena diagnosanya nggak tepat, dokternya nggak ngerti dia kalau ini kejangnya sebenarnya namanya mioklonik, namanya ya kejangnya mioklonik. Kejang mioklonik itu akan selalu diperparah oleh obat yang namanya karbamazepin. Nah, terus dokternya nggak bilang bahwa ini mioklonik, akhirnya diobatin pakai karbamazepin. Nah, itu kan jadi karena diagnosa yang nggak tepat, nggak bilang bahwa diagnosanya itu suatu mioklonik atau tidak tahu kalau ini mioklonik, akhirnya dia diobati oleh obat yang justru akan memperbanyak kejang miokloniknya. Itu dia. Ya, jadi nomor satu adalah menurut saya diagnosanya harus tepat, ya kan? Jadi eh, kalau ditanya diagnosanya dulu yang betul. Tapi kemarin pernah ada yang dengar pendapat saya nggak tentang terlambat bicara? Waktu itu kan saya udah pernah bilang, sebenarnya mau diagnosanya apapun, yang penting terapinya dimulai aja. Betul, ada beberapa gangguan yang memang cukup enak gitu ya terapinya. Kenapa? Mau bentuknya apa aja, dia terapinya sama. Misalnya contoh, kalau dia gangguan bicara reseptif, jadi artinya dikasih tahu nggak bisa. Terapinya apa? Sensor integrasi. Kalau dia autis, autis kan kontaknya nggak ada tuh ya, diajak ngomong nggak mau nengok. Terapinya sensor integrasi. Kalau dia ternyata bukan autis, yang mirip namanya social communication disorder tuh yang di bawahnya autis ringan ya. Habis autis ringan ada yang mirip namanya social communication disorder. Terapinya sensor integrasi juga tuh. Kan sama aja. Jadi sebenarnya ada beberapa yang diagnosa bisa belakangan. Selama dia kontak matanya nggak bagus, selama kontak matanya nggak bagus, terapinya adalah sensor integrasi. Nggak apa-apa diagnosanya belakangan.
Yang itu lumayan. Tapi ada beberapa ada beberapa hal yang memang kalau tidak dikenali dengan baik, terapinya jadi nggak tepat. Ini contoh yang tadi ya, kayak anak umur 5 tahun tadi. Yang umur 5 tahun dia sudah terapi bicara dari umur 2 tahun. Datang dong, datang. Begitu kita lihat nomor satu yang saya lihat adalah nomor satu adalah kontak matanya nggak ada. Dikasih perintah nggak bisa, dipanggil ya nggak nengok, eh, dikasih mainan juga cuek-cuek aja, mainnya itu-itu aja. Lah, sekarang bagaimana caranya dia bisa berhasil dengan terapi bicara? Karena terapi bicara kan harus dipanggil. Sini pijet dulu. Yuk sekarang ngomong i gitu. Lah, anaknya aja saya panggil aja nggak nengok. Ya bagaimana terapi bicaranya bisa berhasil? Artinya, contoh ya tadi kan makanya kan eh, sebetulnya diagnosanya dokternya juga betul bahwa ini keterlambatan bicara. Tapi keterlambatan bicaranya tidak terdeteksi bahwa sebenarnya terlambat bicaranya bukan bicaranya loh yang masalah. Ini kontak sosialnya yang masalah. Kalau kontak sosial yang masalah, terapinya adalah sensor integrasi, jangan terapi bicara. Kalau terapi bicara tapi dicuekin terus, terapisnya ya juga nggak ada gunanya. Dan akhirnya betul kan, akhirnya jujur aja terbuang percuma tuh 3 tahun. Di dunia ini nggak ada yang percuma sih. Ya jadi sebenarnya tetap berguna. Tapi kan sayang, harusnya bisa lebih baik. Kalau dia di terapi sensor integrasi dulu, begitu kontaknya baik, baru dia terapi bicara. Jadi, seperti yang tadi kita bilang ya, bahwa walaupun terapinya bisa sama-sama aja, beberapa gangguan terapinya bisa sama-sama aja, walaupun diagnosanya beda-beda, tapi perlu dipastiin dulu bahwa masalah utamanya mana nih. Jadi diagnosa utamanya sebenarnya terlambat bicaranya yang mana. Karena itu akan menentukan terapinya. Contoh lagi misalnya yang sering kecolongan nih, yang sering kecolongan adalah yang waktu itu kita pernah bahas ya, ada di video saya yang lama namanya social communication disorder. Social communication disorder itu adalah anak yang mirip dengan autis ya, mirip banget sama autis. Jadi dia anaknya biasanya ngomongnya terlambat, kontak sosial kurang bagus. Tapi perilaku autistiknya cuma sedikit sekali. Makanya dia jarang tuh jejer-jejerin mainan gitu-gitu, nggak pernah dia. Nggak pernah kalau ada lah tapi dikit, jarang gitu. Jejer-jejerin mainannya jarang. Kalau lagi main dikasih mainan baru dia mau. Jadi prinsipnya mirip dengan autis, bicaranya terlambat, kontak sosialnya nggak bagus, tapi perilaku autistiknya yang jejerin, yang flapping gitu jarang banget lah, hampir nggak ada. Nah itu namanya social communication disorder. Nah anak social communication disorder ini rata-rata ya, anaknya aktif banget deh, aktifnya setengah mati. Makanya sering datang ke dokter didiagnosanya hiperaktif. Padahal inget gak, saya pernah bicara juga bahwa kalau hiperaktif ngomongnya tuh banyak, jadi bukan telat ngomong. Ingat ya, anak hiperaktif hampir semuanya ngomongnya banyak banget dan tidak terlambat. Sedangkan anak social communication disorder walaupun dia aktif, tapi dia bukan hiperaktif. Dia mirip dengan autis. Anaknya nggak bisa diam, tapi kontak sosialnya jelek, bicaranya kurang baik. Terapinya beda. Terapinya karena social communication disorder karena mirip autis, terapinya sensor integrasi. Sedangkan kalau dia hiperaktif, bicaranya bagus kan? Dia nggak perlu sensor integrasi. Sebetulnya terapinya harusnya terapi behavior. Ya, tuh contohnya ya. Jadi sebenarnya nomor satu diagnosanya dulu. Udah betul atau belum? Kalau diagnosanya sudah betul, harusnya terapinya juga sudah tepat. Oke, itu kesimpulan pertama ya. Apa sih yang paling sering bikin terapi gagal? Oke, yang kedua. Yang kedua, kalau diagnosanya udah tahu ya. Udah tahu lah memang. Ini autis misalnya. Udah tahu lah ini epilepsi. Sekarang yang kedua yang menyebabkan paling sering gagal, berapa luas kerusakannya? Lo tergantung berapa luas. Kalau kerusakannya banyak banget, ya memang kita harus terus terang. Dokter juga harus terus terang bahwa ini susah loh, ini memang lebih susah. Belum tentu bisa membaik. Ya, jadi kalau kerusakannya meliputi area yang banyak, akan lebih sulit. Contoh, epilepsi. Kalau epilepsinya cuma satu titik, ngobatinnya lebih gampang daripada yang di kanan ada, di kiri ada, di depan ada, di belakang ada. Itu lebih susah. Ya, jadi kalau misalnya keterlambatannya hanya satu titik, masalahnya cuma satu hal saja, akan lebih mudah diatasi. Misalnya contoh, terlambat bicara aja, motoriknya bagus. Nah itu juga yang saya selalu bilang, kalau ada anak yang nggak membaik, kita banyak yang datang nih ya, dengan dia didiagnosa autis gitu ya, didiagnosa autis, terus kemudian dia kok di terapi nggak membaik-baik ya, padahal terapinya udah betul sensor integrasi. Kalau datang periksa,
ternyata motoriknya juga terlambat. Begitu motoriknya juga terlambat, kita udah tahu nih yang kena bukan cuma kan kalau autis kan gangguan komunikasi sosial ya, jadi komunikasi dan sosialnya yang terganggu. Kalau anaknya juga telat, berarti kebayang komunikasinya terganggu, sosialnya terganggu, motoriknya juga terganggu tuh. Jadi lebih banyak kan gangguannya. Makanya jawabannya kenapa dia udah diterapi kok nggak membaik ya? Karena ada masalah lain yang lebih besar. Dia bukan cuma autis doang loh. Dia adalah keterlambatan perkembangan menyeluruh, semuanya terlambat dengan perilaku autistik. Itu lebih susah diatasinya karena begitu motoriknya terlambat, motorik sebelah sini, sosial agak belakang, bicara di samping. Kebayang aja, sosial terganggu, bicara terganggu, motorik terganggu, berarti semuanya terganggu dong. Nah, makanya lebih susah. Ingat ya, kalau areanya lebih luas, kelainannya lebih ada di beberapa titik gitu ya, ada beberapa banyak titik, memang jadi lebih susah ngobatinnya. Nah, makanya sebetulnya penelitian pun juga memang nggak ada yang bilang bahwa kalau di terapi pasti berhasil. Karena memang kita akan ketemu yang kayak begini, yang memang kerusakannya terlalu luas, terlalu banyak. Contoh ya, epilepsi. Diobatin nih, langsung diobatin dengan baik. Itu aja ternyata kemungkinan gagal pada obat pertama. Jadi dikasih obat pertama langsung ternyata sampai pol ya, dosisnya sampai pol, gagal masih kejang. Itu terjadi pada 20-40% tuh. Jadi artinya yang sembuh langsung dengan obat pertama itu ada di 60-80%. Kenapa tuh ada 20-40% yang susah? Ya itu tadi, yang titik kejangnya mungkin banyak. Sama anak yang cerebral palsy, yang kaku-kaku. Kalau di terapi, berapa persen sih yang berhasil jalan? Kan itu kan goalnya ya, kalau anak CP pengennya anaknya jalan. Anak CP yang jalan itu ternyata 60%. Di antara 60% itu nanti 10% pakai alat bantu, jalannya juga tetap pakai alat bantu. Nah, kok cuma 60%, yang 40% kenapa? Karena kerusakannya berat. Mungkin ternyata keganggunya banyak hal, banyak tempat yang mengalami kerusakan. Pas waktu lahir kurang oksigen, kurang oksigennya banyak gitu. Nah, dia akan lebih sulit. Contoh terapi bicara kalau dimulai terapi bicaranya tepat gitu ya, ini tepat banget dari ketahuan di umur 2 tahun langsung terapi bicara. Berapa persen sih yang berhasil? Yang berhasil tepatnya 70%. Ini penelitian loh yang bilang ya, bukan saya. 70%. Jadi artinya dengan tepat waktu pun ada 30% yang gagal. Nah, rata-rata yang 30% gagal itu yang memang gangguannya ada di beberapa tempat, bukan cuma di satu tempat saja. Ya, jadi tergantung berapa luasnya. Yang ketiga, cepat. Kalau ini gampang, semua orang tahu. Tergantung usia berapa ketahuannya dan usia berapa mulai terapinya. Banyak yang mengalami baru ketahuannya udah gede gitu. Ya, jadi ada yang udah terlambat perkembangan gitu ya. Sorry, itu nanti contoh lain. Jadi ada anak yang memang udah terlambat perkembangan gitu ya, terlambat perkembangan tapi orang tuanya nggak menyadari karena terlambatnya tipis aja gitu ya. Pas udah gede baru ketahuan. Akhirnya karena mulai terapinya terlambat ya otomatis hasilnya juga kurang memuaskan. Yang lebih parah lagi bukan itu, yang lebih parah lagi adalah yang paling sering terjadi bukan itu. Yang paling sering terjadi adalah udah ketahuan diagnosanya usia dini tapi ditunda-tunda terapinya. Ya, ingat penelitian menunjukkan bahwa hasil stimulasi, hasil terapi akan lebih baik kalau dilakukan lebih dini dan jangka waktu yang lebih lama. Tuh, jadi kalau lebih dini lebih baik. Jadi mana yang lebih bagus? Kalau ada terlambat bicara, di terapi di 2 tahun apa 3 tahun? Jelas 2 tahun. Penelitian menunjukkan hasilnya lebih bagus kalau 2 tahun. 1,5 boleh nggak? Saya curi start. 1,5 boleh, tapi belum tentu perlu. Ya, karena banyak yang 1,5 tahun ternyata cuma karena ngajarinnya kurang bagus, jadi dia belum perlu terapi. Tapi kalau mau ya boleh-boleh aja. Ya, jadi ini yang paling sering nih, udah tahu terapi, udah tahu ada masalah tapi nggak di terapi-terapi. Nah, yang keempat sebetulnya yang ini juga sering terjadi. Sebetulnya kita udah tahu ya diagnosanya jelas. Udahlah, diagnosanya jelas. Kedua, kita udah tahu kerusakannya seberapa parah. Kita udah tahu usianya udah diketahuan. Yang keempat, sebenarnya masalah utamanya apa? Contoh yang paling gampang adalah epilepsi. Epilepsi ini paling gampang nih contohnya ya. Epilepsi. Wah, ini pasiennya kejang. Kita takut lah anaknya kejang terus dok. Tiap malam kejang. Oke, epilepsi masalah utamanya. Pertanyaan saya, epilepsinya berdiri sendiri atau bagian dari hal lain? Misalnya epilepsinya disebabkan karena ada tumor otak. Nah kan tumor otaknya yang masalah. Ya kan? Jadi prinsipnya sederhana.
apakah masalah utamanya itu sebenarnya yang kita alamin itu yang misalnya anaknya terlambat bicara, misalnya anaknya autis, misalnya anaknya ada epilepsi, itu memang penyakit utamanya, atau itu bagian dari penyakit lain yang lebih besar. Kalau epilepsi itu biasanya kita yang suka takut tuh tumor, perdarahan, ternyata yang nggak kedeteksi. Sedangkan kalau autis, kita sebetulnya agak takut dengan keterlambatan perkembangan yang menyeluruh ya, yang global developmental delay, yang anak-anak dengan autis. Kita suka takut kalau dia ternyata kemampuannya nggak membaik-membaik atau justru malah memburuk gitu ya. Tadinya udah bisa dok, kok sekarang belakangan perilaku autistiknya memburuk. Namanya regresi kan ya, menurun. Kalau kemampuannya menurun-menurun terus, kita takut namanya gangguan metabolik ya. Jadi dia ada kelainan metabolik di otaknya. Kalau dia sebenarnya bukan di otaknya, di seluruh badannya. Tapi pertanyaannya pasti bingung. Emang metabolik apaan sih? Kok susah amat sih ya kelainan metabolik. Nah, metabolik tuh begini. Contohnya saya selalu paling bilang gampang gini. Misalnya seseorang misalnya begini deh, kita ini kalau makan nasi ya, nasi mengandung karbohidrat. Karbohidrat nanti akan dipecah jadi glukosa kan di badan, jadi gula. Contoh ya, tadi ya, nasi jadi ada karbohidratnya jadi glukosa. Pertanyaan saya, perlu nggak sih kita atur-atur? Maksudnya kita atur, saya mau yang diolah berapa persen? Kan nggak bisa. Itu suatu otomatisasi di badan kita yang mengolah karbohidrat jadi glukosa. Nah, itu yang namanya metabolik. Itu contoh satu doang ya. Contohnya ada ratusan, ada ribuan. Banyak penyakitnya. Phenylketonuria, maple urin sirup sindrom. Kok aneh ya maple urin sirup sindrom? Iya memang kelainannya nanti kalau pipis baunya kayak itu sirup maple. Jadi aneh ya. Tapi nggak bisa diminum kan urin pipis ya. Jadi itu dia. Kalau dia betul ada kelainan metabolik dan tidak terdeteksi, kemampuannya akan turun terus. Karena metabolik itu kas, dia kemampuannya akan turun. Jadi kalau misalnya seseorang anak tadinya bisa, terus kemudian hilang kemampuannya, kita harus curiga. Sebenarnya itu penyakit yang dialamin ya, misalnya autis kok memburuk. Autis itu cuma bagian dari sesuatu yang lebih berat lagi. Jadi kalau gagal, hati-hati. Mungkin dia bukan penyakit utamanya ya. Sama epilepsi. Jangan-jangan bukan dia penyakit utamanya. Ada penyakit lain yang lebih utama, ada yang lebih jahatnya lagi, dan itu tidak terdeteksi. Ya, jadi selalu diingat bahwa kalau misalnya kayak contoh ada anak pasien CP kaku, kan udah tahu kaku, CP cerebral palsy, ngapain sih dicari lagi? Kan kalau cerebral palsy udah tahu ya otaknya ada kerusakan. Pertanyaan saya, kerusakannya udah selesai? Masalahnya udah selesai atau masih berjalan terus? Kalau cerebral palsy itu kan harusnya dulu masalahnya udah selesai, gejala sisanya anaknya kaku-kaku gitu. Ada kata-kata masalahnya udah selesai. Jangan-jangan belum selesai. Misalnya dia kaku. Saya pernah dapat nih pasien nih, anaknya kaku. Udah diterapi dong, nggak membaik-membaik. Saya tanya, lah ini memang kenapa dia kaku? Dulu pernah ada masalah nggak waktu lahir? Nggak pernah ada masalah, lahirnya bagus. Anaknya oke-oke aja, tuh aneh dong. Dia nggak pernah kurang oksigen, nggak pernah ada apa-apa. Kok dia bisa kaku banget? Di CT scan dong, di CT scan ternyata ada namanya kalsifikasi, ada perkapuran lah istilahnya bahasa Indonesianya. Kalsifikasi di otak itu harus curiga, itu infeksi di dalam kandungan tuh, yang suka dibilang CMV, tokso. Nah, ternyata betul kan terapi, dan dia ternyata waktu itu lupa ya CMV apa tokso, tapi yang pasti diobatin. Karena kalau tidak diobatin, kan penyakit utamanya belum diobatin. Ya gimana di terapi mau membaik? Wong kumannya aja masih ada di otaknya dan masih merongrong terus. Ya, jadi nggak bisa. Makanya saya bilang tergantung lah penyakit utamanya apa. Itu yang gejala yang dialamin sekarang itu penyakit utamanya apa atau ininya sebetulnya tambahan aja ya. Nah, yang berikutnya adalah tergantung kenapa gagal adalah tergantung stimulasinya. Ini yang kita bahas di kemarin waktu ngomongin atrofi otak ya. Atrofi otak kemarin ingat saya selalu bilang nomor satu sebenarnya tergantung stimulasinya, gizinya, dan hindari penyulitnya. Ingat nggak kita selalu bilang begitu. Ini yang sama, saya akan bilang hari ini bahwa yang paling penting stimulasinya. Stimulasi ingat tadi ya, waktu semakin cepat semakin baik. Semakin lama juga semakin baik. Tapi nggak kalau kelamaan nggak baik ya. Misalnya sepanjang hari terapi ya nggak baik juga. Kedua, stimulasi yang baik adalah stimulasi yang multimodal. Multimodal itu artinya bukan modal uang. Multimodal itu artinya bentuknya banyak. Terapinya
taktil, sentuhan, terapinya bisa bentuknya suara, terapinya bisa bentuknya keseimbangan. Jadi artinya terapinya bentuknya macam-macam, jangan satu-satu aja. Jadi jangan cuma karena kakinya susah gerak, terapinya cuma kakinya aja. Contoh yang paling gampang nih ya, kalau anak epilepsi dengan keterlambatan perkembangan. Banyak yang punya pemikiran bahwa kalau epilepsi keterlambatan perkembangan, ayo epilepsinya diberesin. Enggak juga. Karena keterlambatan perkembangannya kan juga harus diberesin. Harus distimulasi juga. Banyak konsentrasinya cuma mikirin kejangnya gimana beresinnya ya. Padahal sebetulnya betul kejangnya harus diberesin. Tapi otaknya kan juga harus diperbaiki. Kalau nggak distimulasi, otaknya nggak membaik loh. Otaknya nggak akan mampu untuk atur ulang ya, untuk atur ulang. Minggu depan kita akan bahas khusus tentang epilepsi, termasuk kenapa tuh ya, kenapa sih konsep dari pengobatan epilepsi, nanti kita akan bahas. Tapi prinsipnya yang sederhana adalah bahwa kita nggak bisa konsentrasi cuma kejangnya doang. Kita harus konsentrasi juga bagaimana sih memperbaiki otaknya supaya dia bekerja lebih baik. Dan itu yang kita harus latih. Pendengaran, suara, penglihatan ya. Nah, terus kemudian tadi kan ada waktu ya, terus jenis stimulasinya multimodal, ketiga intensitas. Ternyata program stimulasi yang lebih intensif, artinya terus-terusan, nggak nggak angin-anginan gitu ya, itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Terus terang memang semua juga bertanya-tanya, pas pandemi ini susah nih dok, anaknya takut COVID, saya dibawa ke rumah sakit ada yang COVID tuh di samping. Ya betul lah, kita takut. Tapi hati-hati, yang kayak gitu akan membuat seseorang akan jadi terapinya jadi lebih sulit maju. Terapi nanti enggak, terapi nanti enggak. Apalagi obat kejang tuh, apalagi obat epilepsi. Banyak tuh yang suka gitu. Kalau lagi kejangnya banyak, rajin deh berobat. Begitu kejangnya kurang, di stop-stop. Mana bisa diobatin begitu caranya. Ya, harus intensitasnya bagus. Dan kemudian stimulasi yang baik adalah stimulasi yang terpadu. Terpadu tuh nggak bisa, artinya harus dilakukan oleh banyak orang. Terpadu tuh gini, maksudnya nggak bisa ibu cuma atau orang tua membawa ke terapi, terus habis itu habis di terapi udah selesai, pulang nggak diajarin apa-apa, besok juga nggak ada apa-apa, terapi seminggu sekali gitu, ya nggak bisa. Karena terapi itu harusnya terpadu. Datang ke rumah sakit, di terapi kan, tanya sama gurunya di sana, sama terapisnya, PR saya apa di rumah. Kan baru ketemu minggu depan. Saya tahu lah ada yang terapis, dok anak saya terapis setiap hari loh seminggu, boleh. Kalau dananya nggak terbatas, kalau waktunya ada silahkan. Tapi kebanyakan kan nggak bisa seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tanya PR-nya apa. Jadi kalau Anda datang ke tempat terapi, terus habis itu orang tuanya nggak boleh masuk. Terus habis itu pasti tanya, Bu ini gimana progresnya? Saya harus apa di rumah? Oh nggak usah, minggu depan aja datang lagi. Nah mungkin harus mawas diri si terapisnya, tempat terapinya juga harus mawas diri, dan orang tuanya mungkin harus mempertimbangkan untuk pikir-pikir lagi untuk terapi di situ. Ya, karena nggak bisa kalau cuma seminggu sekali. Harus ada PR, di rumah harus ngapain, itu yang paling baik. Ya, namanya juga harus terpadu. Ya, dan perlu dukungan yang berkelanjutan. Jadi kalau udah ada hal yang positif, ayo kita dukung, ayo semangat. Yuk kita yang positif di sini, ayo kita tekanin di situ lagi. Jangan selalu berkutat sama yang negatif. Yang ini belum bisa nih, yang ini belum bisa. Kita lihat yang positif apa. Ayo kita pacu di situ. Ingat habis stimulasi kemarin apa? Habis stimulasi kemarin kita bahas tentang gizi. Ya, ini gizi ini juga selalu saya bilang, otak ini perlu makanan loh. Nggak bisa cuma sekedar terapi gitu aja. Tapi otak butuh makanan. Makanannya apa? Sebenarnya yang bisa sampai di otak cuma glukosa doang loh. Tapi sebetulnya ingat, gizi kan ada makronutrien, ada mikronutrien ya. Makronutrien itu karbohidrat, lemak, protein. Nah, itu ternyata penting juga buat otak. Lemak itu ternyata untuk membentuk otak. Jadi lemak penting, jangan sampai nggak makan lemak. Terus kemudian, kecuali kita, kalau kita mah lemaknya nggak jadi otak, udah jadi body, udah jadi badan tambah gemuk. Kalau si mikronutrien ingat ada zat besi untuk membentukkan selubung saraf otak, vitamin D, kemudian ada DHA, ya kan? Yang suka orang bilang DHA. Jadi ada banyak vitamin-vitamin yang memang penting, tapi jangan sampai selalu terpikir bahwa wah saya ini otaknya kurang bagus, saya pakai DHA aja deh. Nggak gitu juga. Percuma minum DHA sepanjang hari kalau dia nggak makan, kalau dia juga gizinya jelek, ya. Jadi jangan sampai
terpancing dengan cuma vitamin-vitamin, apalagi kalau vitamin-vitamin yang banyak dipromosikan. Saya selalu bilang makin sederhana ya, ini sederhana aja menurut saya analoginya. Kalau suatu vitamin dipromosikan berlebihan, sampai dibilang bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa bikin anaknya ngomong, bisa bikin anaknya jalan, udahlah, udah pasti nggak benar. Ya, jadi so simple, too good to be true. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya keren banget nih, malah sebetulnya nggak mungkin. Nah, yang ketiga kemarin saya bahas adalah ada komorbid atau ada penyulit atau enggak. Ingat, penyulit. Jadi contoh, anak autis. Kalau autis nggak membaik, coba dicek. Jangan-jangan dia ada epilepsi tapi nggak ketahuan. Anak autis, bengong aja begini. Dipanggil kok nggak respon. Nah itu dia kejangnya jangan-jangan. Ya. Jadi kalau ada penyulit, autisnya, terus habis itu ada epilepsi, ya ayo dong epilepsi juga diobatin. Nggak bisa kalau nggak diobatin. Jadi kalau ada penyulit, autis misalnya ya, rata-rata keterlambatan perkembangan itu ya rata-rata ya semua anak kebutuhan khusus, penyulitnya paling sering epilepsi. Makanya saya bilang epilepsi itu jarang berdiri sendiri. Epilepsi itu bagian dari sesuatu yang lebih besar biasanya. Nah, untuk anak yang epilepsi, salah satu penyulitnya apa sih? Penyulitnya adalah infeksi silent. Ingat, infeksi silent tuh misalnya infeksi saluran kemih, TBC, infeksi yang nggak ada gejalanya, cuma berat badan nggak naik. Hal-hal yang gitu gampang bikin kejang loh. Jadi kalau ada anak yang ini udah diobatin kejang, ini udah sampai semua obat, kok masih kejangnya masih, coba lihat giginya ada yang bolong nggak, telinganya ada infeksi nggak, ya yang kayak gitu-gitu, infeksi saluran kencing nggak. Kalau iya tolong diobatin, karena hal-hal yang sepele, kayaknya sepele begitu, itu kalau tidak diobati dengan baik, ya itu dialah yang bikin terapinya jadi gagal. Kok ternyata diobatin nggak membaik-membaik ya. Oke, itu hasil kesimpulan saya coba cari, hampir semua yang dikumpulkan rata-rata itu adalah hal-hal yang paling membuat seorang anak bisa gagal di terapi. Nah, sekarang tinggal kita lihat, Anda merasa anak Anda yang masalah di mana ya. Yuk kita coba lihat ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita coba bantu jawab. Oke, tadi saya lihat nih. Ini pertanyaan bagus banget. Dok, batasan gagal atau tidak bertambah gimana, Dok? Kalau perkembangannya perlahan bagaimana? Apa itu dianggap gagal? Dravet syndrome dan borderline apa memang aduh, kok tiba-tiba muter? Kalau Dravet syndrome, sorry ya, ini tiba-tiba mouse-nya muter sendiri. Tadi hilang. Jadi kalau Dravet syndrome, apa sih Dravet? Udah ada yang ngeluh nih, Dok, kok orang tua di sini jago-jago banget sih gitu ya. Jadi sudah ada yang ngeluh, kata-katanya jago-jago banget ya, kok saya nggak ngerti ya. Iya, saya akan berusaha mempermudah. Saya tahu orang tua di sini pada begini-begini nih, pinter-pinter ya, rajin-rajin belajar. Good, sangat bagus. Oke. Dravet syndrome adalah suatu epilepsi yang memang biasanya diawali dari kejang tanpa demam, kejangnya pada usia kecil, biasanya disertai demam, kemudian akan berlanjut menjadi demam. Terbalik. Kejangnya tadinya dengan demam, kemudian berlanjut jadi tanpa demam. Terbalik. Jadi Dravet syndrome ini biasanya waktu kecil, usia 2 bulan, 3 bulan, rata-rata dia kejangnya habis vaksin tuh. Habis vaksin tiba-tiba dia demam, terus kemudian dia kejang. Habis itu lama-lama kejangnya sering, suhunya nggak terlalu tinggi, akhirnya nggak pakai demam lagi. Jadi epilepsi Dravet namanya. Nah, Dravet syndrome ini selalu erat hubungannya dengan keterlambatan perkembangan dan epilepsi yang sulit diatasi. Nah ini, jadi kalau ditanya, gimana kalau Dravet? Gimana kalau perkembangannya perlahan? Oke, Dravet syndrome ini kita harus terus terang bahwa ini yang rata-rata kalau tadi pengobatan epilepsi, ini yang susah nih, yang 20-40% pengobatan pertama gagal. Ya, jadi, tapi jangan kecil hati. Kalau kita bilang 20-40% gagal kan bukan berarti 100% gagal. Ya kan? Jadi ingat, belum tentu 100% gagal loh. Kalau gagal dengan satu obat, ya kita cari obat lain. Apa memang susah untuk berkembang? Bukan nggak bisa berkembang, tapi lebih sulit memang kalau ada Dravet. Jadi ya memang effortnya harus lebih besar. Tapi jangan patah semangat. Nih tadi Agnes Trisa, ya jangan patah semangat, betul. Jadi Dravet ini memang nggak gampang.
Tapi kita banyak kok ketemu yang draftnya juga cukup bagus, kejangnya bisa diatasi. Jadi jangan patah semangat. Tidak gampang, tapi bisa. Ya. Kalau masih belum, ya udah, ayo kita cari lagi. Dok, stem cell untuk anak ASD apakah bisa membantu? Karena sudah terapi macam-macam, hasil belum maksimal. Pertanyaan saya tadi, ini kan autis ASD. Autisnya itu apa masalahnya? Bener autis sendiri? Atau jangan-jangan ada gangguan metabolik? Udah di MRI belum? Kalau udah di MRI, ada tanda-tanda gejala metabolik nggak? Kalau ada tanda-tanda gangguan metaboliknya harus diatasi dulu. Satu. Kedua, kalau benar ASD, ASD-nya yang apa? Jangan-jangan emang ASD berat ya? Atau ASD yang disertai ada gangguan motorik, tadi yang saya bilang tuh. Nah, kalau yang begitu, terus terang memang susah. Apakah stem cell membantu? Stem cell itu masih dalam proses, jadi masih dalam bentuk penelitian di Indonesia ya. Di luar negeri sendiri juga bukan suatu jadi standar resmi. Karena semuanya masih dalam ongoing penelitian. Teorinya sih bagus, tapi kenyataannya masih banyak yang sudah stem cell dan ternyata nggak nunjukin perbaikan juga. Kalau ada perbaikan pun sedikit. Anak saya usia 24 bulan, riwayat epilepsi baru bisa menggabungkan dua kata. Normal tidak. 24 bulan memang menggabungkan dua kata. Pas-pasan sih, tapi harus lebih semangat. Ya, harus lebih semangat. Jadi kalau ditanya 2 tahun gimana baru gabungin kata? Boleh, nggak apa-apa. Tapi itu batas bawah ya. Dok, anak saya juga dari umur 3 tahun kurang sudah terapi bicara. Sampai sekarang usia 5 tahun tapi belum bisa bicara. Bener malah ngoceh-ngoceh gitu aja yang nggak jelas. Lah, ini coba kita lihat. Pertanyaannya kan ini sama yang kayak tadi saya bilang. 3 tahun kurang dari 3 tahun sudah terapi bicara. Sampai sekarang usia 5 tahun belum bisa bicara bener, malah ngoceh-ngoceh gitu aja. Nah, pertanyaan saya, kalau dia ngoceh-ngoceh gitu aja nggak jelas, pertanyaannya ini kan sebenarnya bahasa, kita istilahnya bahasa planet. Kita harus hati-hati, jangan-jangan ini kontak sosialnya lo yang masalah, bukan bicaranya yang masalah. Jadi pertanyaan saya balik lagi, udah terapi sensor integrasi atau belum? Kalau belum, ya susah memang. Jadi kalau Anda merasa dipanggil aja belum nengok, dipanggil sering sibuk sendiri, ya ayo diperbaiki, jangan terapi bicara aja. Harus ada yang terapi yang lain. Namanya terapi sensori integrasi. Anak saya usia 3 tahun, anak dengan sindrom Down ya, Down syndrome. Sekarang lagi terapi bicara sudah 6 bulan masih belum ada perkembangan yang bagus. Oke, ini termasuk salah satu yang memang sulit. Kenapa Down syndrome sulit? Karena Down syndrome itu memiliki namanya aja sindroma Down. Sindroma itu artinya kumpulan gejala. Jadi sindrom Down itu bukan cuma sekedar ada satu gejala, dia banyak gejala. Nah, kalau ada anak dengan sindrom Down sudah terapi belum membaik, kita selalu bilang namanya juga kumpulan gejala. Kalau kumpulan gejala berarti ada banyak kan masalahnya. Nah, itu semua harus diberesin satu-satu. Contoh, sindrom Down, sering tiroidnya terganggu. Udah dicek belum tiroidnya? Ya, kalau tiroidnya masih belum bagus, diperbaiki dulu. Kalau nggak akan bisa bagus tuh. Harus minum obat anti tiroid. Untuk obat hormon tiroid. Nah, terus kemudian kalau misalnya ternyata dia tiroidnya udah dicek bagus, atau dia udah minum kok hormon tiroid untuk memperbaiki tiroidnya, udah bagus nih ya, kok masih nggak bagus juga? Pertanyaan lainnya, gizinya udah bagus belum? Anak dengan sindrom Down itu memang gizinya rata-rata masalah-masalah, makanya kan pendek-pendek dan kecil-kecil. Kalau betul beratnya masih masalah, ayo perbaiki, ketemu dokter gizi anak, betulin dulu berat badannya, karena kalau kita terapi tapi gizinya nggak diperbaiki, saya selalu kasih contohnya, kalau seorang anak ya gizinya jelek banget gitu ya, terus diterapi, itu nanti bisa dua. Contoh yang gampangnya gini, kayak orang kurus disuruh olahraga. Saya selalu kasih contohnya gitu, orang kurus disuruh olahraga, hasilnya bisa dua. Olahraganya jadi jelek karena terlalu kurus kan, jadi nggak kuat buat olahraganya jelek, atau tambah kurus. Ya kan orang kurus disuruh olahraga tambah kurus. Jadi bisa dua nih, bisa tambah masalah beratnya atau justru di terapinya nggak efektif karena gizinya kurang baik. Jadi harus tadi berkesinambungan, nggak bisa satu-satu ya ngobatinnya. Apalagi dengan sindrom Down itu istilahnya multi apa ya. Jadi kita kalau nanganin sindrom Down itu nggak bisa sendirian. Jadi kita mesti ada multidisiplin istilahnya. Multidisiplin tuh yang nanganin banyak, nggak bisa satu doang. Dok, ini sudah minum obat 4 tahun. Nih ya, udah 4 tahun minum obat anti epilepsi, lebas obat dan belum 1 bulan sudah kumat. Apa artinya harus minum obat seumur hidup, dok? Selama belum sampai pubertasnya selesai,
masih ada harapan untuk membaik. Tapi memang kalau udah 4 tahun minum obat, dilepas kemudian kambuh lagi, memang teorinya agak lebih susah ya ngobatinnya. Tapi pertanyaan saya balik lagi gini. Penyulitnya udah beres belum? Coba. Ada sakit-sakit nggak? Ada infeksi saluran kencing nggak? Giginya ada bolong nggak? Tidurnya udah betul belum? Epilepsi ini salah satu yang gampang kambuh kalau kurang tidur. Kita ketemu nih epilepsinya kambuh mulu, tiba-tiba begitu tidurnya dibetulin, beres tuh kejangnya. Jadi pola hidup pada pasien epilepsi adalah penting. Nggak boleh kurang tidur, nggak boleh ada sakit-sakit. Jadi jangan sampai terpaku dengan obatnya. Pertanyaannya kalau waktu itu bisa diturunin terus baru 1 bulan berhenti obat kambuh lagi, pertanyaannya selama 1 bulan itu pola hidupnya gimana? Dok, kalau kurang fokus terus kurang tanggap umur 6 bulan, terapi apa dok yang tepat? Kalau 6 bulan kayaknya memang masih kurang fokus ya. Tapi gini ya, kalau 6 bulan itu kan matanya sudah bagus. Jadi syaratnya di umur 4 bulan dia harus ngikuti objek loh. Jadi kalau seorang anak di umur 4 bulan ngelihat ke sini, terus ngelihat ke tengah, disuruh ngikutin sampai ke sini nggak mau, ya ayo berobat. Jangan-jangan ada gangguan mata. Ya, bukan terapi apa yang tepat, tapi matanya dulu dong. Ya, dilihat. Dok, untuk terapi SI efektifnya maksimal sampai usia berapa? Sebetulnya SI itu penelitiannya beberapa bilang efektif sampai umur 4, ada yang bilang umur 5. Tapi ternyata karena bentuk terapinya mirip-mirip aja sama terapi okupasi begitu-begitu ya. Jadi biasanya kadang-kadang dia kayak sandwich gitu. Jadi terapi SI-nya masih jalan tapi diubah bentuknya ke arah yang terapi okupasi, bahkan agak digeser-geser ke arah terapi perilaku. Jadi ada tuh yang terapinya jadi satu, dibilang jadi satu, tapi di situ ada SI-nya, ada perilakunya, ada okupasinya. Cuma saya sendiri lebih senang yang satu-satu sih. Karena kalau digabung begitu bisa, saya nggak bilang jelek, tapi lihat dulu kalau merasa bahwa kontak matanya dengan cara digabung gitu nggak bagus ya, berarti konsentrasinya di SI dulu dong, jangan main yang jauh-jauh dulu. Dok, anak saya terapi SI sebelum pandemi, tetapi ternyata kejangnya lagi banyak. Nah, pertanyaannya apakah kita harus memperbaiki kejang dulu baru visio atau bagaimana? Ini keren nih, pertanyaannya keren. Jadi, kalau seorang anak ada epilepsi, terapinya terus kejangnya lagi banyak, terapinya boleh di ini nggak? Boleh lanjut atau mau berhenti dulu? Nah, ini serba ibaratnya kayak buah si malakama. Kalau kita stop terapinya, si otaknya jadi nggak terlatih kan. Nanti kejangnya juga banyak dong karena otaknya nggak terlatih. Betul. Tapi juga harus dipikirkan bahwa kalau terapi terus dia kecapean, dia kejangnya juga banyak. Jadi biasanya kita kalau kejangnya lagi banyak banget, kita kejangnya diberesin dulu, jangan terlalu banyak. Ya, kejangnya diberesin dulu, dikurangin sebisa mungkin. Kalau udah kejangnya udah dikurangin semaksimal mungkin, udah tinggal dikit lah, misalnya masih ada lah seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya udahlah terapi lah gitu. Ya kan udah nggak banyak kejangnya. Kalau kejangnya masih banyak banget, sehari masih 300 kali gitu, ya itu janganlah ya terapi. Dibawa ke rumah sakit malah tambah sakit. Dok, IG-nya di save ya, pasti di save ya. Tapi mungkin minggu depan ya baru di upload. Nah, anak saya 4 tahun terapi di Hermina, sudah 2 tahun. Jadi, ya balik lagi gitu. Kalau merasa bahwa ada sesuatu yang kok nggak maju-maju ya, ketemu lagi sama dokternya, evaluasi ulang. Saya nggak bilang harus ke saya loh. Ayo dievaluasi ulang. Jadi misalnya ada dokter saraf anak di mana, ketemu lagi sama dia. Dulu udah pernah diobatin, kok belum baik-baik ya, ayo terapi. Ayo dibetulin, ayo dikontrol ulang, ada apa. Kalau waktu itu cuma sempat ke terapi, misalnya dulu saya belum pernah tuh ketemu dokter saraf anak, saya belum pernah tuh ketemu dokter tumbuh kembang, saya langsung di terapi dan nggak baik-baik, ya ayo ketemu, dievaluasi ulang, ya tergantung apa masalahnya. Dok, anak umur 1,6 tahun paling sedikit berapa kata kalau dikata speech delay? 1,5 tahun mestinya sih minimal 4 kata di luar papa mama ya. Kalau ditanya jagonya sih mestinya yang bagusnya sih bisa udah 20-40 sih. Tapi 4 kata di luar papa mama boleh lah. Minimalnya harus bisa ditanyain kepala mana, hidung mana, tangan mana gitu ya. Nah kalau nanya tangannya diem, jangan suka kepala. Apa sambil begini? Yang saya selalu bilang kepala mana, pundak mana, lutut mana, kaki mana. Itu mah nyanyi namanya, bukannya nanya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Anaknya juga ngapalin terus ya. Dok, anak saya 26 bulan, belum bisa bicara, sudah terapi SI dan BT dari umur 20 bulan. Dokter di tumbuh kembang menyarankan untuk tes pendengaran.
awal lahir anak saya sudah cek pendengaran dan normal. Sebenarnya gini ya, tes pendengaran ini bagus. Tapi jadi gini, tes pendengaran tuh ada dua. Waktu baru lahir, periksanya namanya OAE screening. Kalau dia udah di atas 3 bulan, ada OAE diagnosis dan ada BERA diagnosis. Jadi kalau tetap merasa bahwa udah di terapi, kok responnya kurang bagus. Ciri-ciri anak yang kurang pendengaran terganggu biasanya ada beberapa. Nomor satu adalah dia beneran nggak bisa dikasih perintah, nggak mau denger, bahkan nggak ada yang tertarik sama sekalipun. Anak autis ya, kalau yang punya anak autis pasti pernah ngerasa begini. Dok, dia dipanggil apa aja nggak pernah nengok nih. Tapi kalau dia dengar suara iklan kecil aja dia datang. Nah, berarti pendengarannya bagus dong. Kan dia suara kecil aja dengar. Tapi kalau dia apa aja suara mau gede mau kecil nggak ada dengernya, nggak ada nengoknya, harus hati-hati tes pendengaran. Satu. Kedua, kalau dia ngomongnya sengau, rata-rata anak yang sengau itu gangguan pendengaran. Ya, jadi kalau ngomongnya agak sengau, tes pendengaran. Dan nggak ada salahnya sih memang tes pendengaran lagi ya. Dok, mau tanya kalau depresi pada anak apa bisa menyebabkan kejang? Secara penelitian nggak ada yang bisa nyebutin begitu, tapi betul memang berdasarkan kenyataan kalau dia stres terus-terusan itu bahkan bisa memicu kejang. Kebanyakan sih gara-gara stres jadi keganggu tidurnya, gara-gara tidurnya keganggu dia kejang. Apa dengan bertambahnya umur pendengaran anak bisa berubah dan wajib untuk tes BERA lagi? Pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau anak dulu BERA-nya terganggu, apakah perlu BERA lagi? Apakah bisa berubah? Bisa berubah. Cuma kebanyakan yang kita suka takut adalah berubahnya ke tambah yang nggak baik. Jadi sebetulnya biasanya dia akan harus tes lagi untuk tahu dia sekarang pakai alat bantu dengar nggak. Kalau pakai alat bantu dengar dites lagi masih cocok nggak frekuensinya. Alat bantu dengar kan frekuensinya banyak. Ya. Dok, untuk penderita SSPE pengobatannya harus bagaimana? Wah, ini kayaknya Anda harus baca deh ya. Karena kalau ditanya SSPE apa sih? Kok ibaratnya istilahnya ajaib banget gitu ya. Nih saya mau kasih tahu SSPE biar semua pada tahu. SSPE itu adalah kalau seorang anak pada waktu kecil kena campak. Jadi misalnya nggak divaksin, terus atau telat vaksin, terus dia kena campak. Semua pada bilang kan campak sembuh sendiri, nggak usah takut. Nggak usah divaksin, kan campak juga sembuh sendiri. Nah ini dia, kalau seorang anak tidak divaksin atau telat vaksin dan kena campak, si virusnya bisa masih ada di dalam badan dan kemudian pada umur 5 tahun ke atas dia akan menyerang yang kedua kali dan dia akan nyerang di otak dengan gejala bahwa kemampuannya akan terus turun dan terus turun. Pengobatannya sampai saat ini masih on progress, masih banyak penelitian masih berjalan. Dan ya semuanya masih berjalan ya, bentuknya masih penelitian karena kalau obat yang benar-benar ampuh 100% sampai saat ini masih dicari. Tapi banyak obat-obatan yang bisa menghambat penurunan kemampuannya dan ada yang beberapa bisa menjaga untuk tetap agak lebih baik sedikit gitu ya. Jadi jangan sepele dengan vaksin campak, jangan sepele dengan penyakit campak yang katanya gitu-gitu doang yang sembuh sendiri. Dok, untuk disabilitas intelektual cocoknya terapi apa ya? Anak saya sudah remaja umur 15 tahun. Sebetulnya kalau umur 15 tahun kalau di luar negeri mah banyak loh terapinya. Ada terapi-terapi yang remedial, terapi pelajaran, ada terapi yang sosial, bagaimana dia berperilaku, kalau ketemu teman bagaimana, kalau ada masalah gimana. Kalau di luar negeri mah banyak ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak terlalu banyak. Lebih banyak ke orang tuanya yang harus ngajarin nih. Ya, dia harus ngajarin bagaimana caranya ngadepin kalau ada masalah gitu. Jadi orang tuanya harus kreatif lah ini. Dok, anak saya usia 3 tahun sudah terapi bicara dan sudah ada perkembangan kata yang diucapkan. Namun memang belum sama dengan anak seusianya. Apakah masih perlu terapi bicara? Pertanyaannya juga bagus nih. Sampai kapan sih mau terapi? Jawabannya sampai kesusul. Jadi kalau ditanya masih perlu nggak terapinya kalau belum sesuai seusianya? Lanjut, langsung lanjut ya. Jangan berhenti. Lanjut terus. Sampai kekejar. Dok, anak saya usia 6 bulan sudah bisa tengkurap, tapi belum bisa balik sendiri. Tapi kalau sudah tengkurap, dia sudah muter 360 derajat. Normal lah kalau menurut saya ya. Ada anak yang nggak mau tengkurap sendiri loh, terutama kalau yang gemuk-gemuk. Karena orang gemuk males ya, guling-guling itu sih males. Sama bayi kalau terlalu gemuk males guling-guling. Dok, anak saya usia 3 tahun 2 bulan sudah terapi SI sama TW. Ngomongnya sekarang sudah ngoceh meski belum lancar, 3 kalimat. Yang jadi PR kenapa kalau ketemu orang baru suka takut dan malu-malu, butuh proses lama observasi dulu baru berani sama orang. Sejujurnya kalau menurut saya ya, kalau dia ketemu orang asing takut, itu berarti bagus. Berarti artinya
apa ya, pemikiran bahwa oh ini orang asing bukan seseorang yang dikenal gitu ya. Terus dia takut, berarti bagus loh dia tuh. Berarti artinya kemampuan untuk menilai ini suatu hal yang biasa dan tidak biasanya bagus. Malah lebih khawatir kalau ada anak yang sama semua orang mau, diajak orang mau, ketemu orang di jalan semuanya dia akrab-akrab aja. Jangan seneng tuh kalau ada anak dengan keterlambatan perkembangan terus mau semua. Jadi kalau menurut saya kalau dia takut sama orang, menurut saya sih bagus-bagus aja ya. Nah ini lagi nih, dok, pertanyaan dari Oktaviana Santi. Dok, awalnya anak saya dibilang speech delay, lalu diperiksa lagi ada spektrum autis. Sekarang didiagnosa ADHD. Ini menurut saya kemungkinan besar ini bukan ADHD. Ini menurut saya kemungkinan besar yang social communication disorder nih. Dia kan spektrum autis kan, mirip sama autis, tapi nggak terlalu lengkap. Makanya di awal kelihatannya mirip-mirip terlambat bicara, pas sudah agak gede baru kelihatan autis. Makin gede kok nggak bisa diem. Disangka hiperaktif, tapi bukan. Ingat anak hiperaktif rata-rata bicaranya cepet-cepet, bukan terlambat. Anak saya usia 21 bulan baru bisa bicara mbah, mam, nyam aja. Gimana ya dok? Loh ini juga telat dong ya. Jadi kalau 21 bulan baru begitu terlalu sedikit. Sebenarnya harusnya diperiksa kontak sosialnya bagus atau enggak. Kalau kontak sosialnya bagus, boleh tunggu nggak sih kalau begitu? Boleh sampai umur 2 tahun. Kalau kontak sosialnya bagus tuh, diajak disuruh bisa, diajak ngomong bisa. Tapi kalau diajak ngomong juga masih belum bisa, ya, misalnya disuruh-suruh juga belum bisa, ya udah nggak usah tunggu 2 tahun. Langsung terapi ya. Jangan ditunda-tunda. Anak saya usia 19 bulan bisa bicara, belum bisa bicara karena 4 gigi seri atas ompong berpengaruh jadi speech delay kah dok? Enggak, kalau gigi perkembangan gigi ada masalah nggak bikin speech delay kok. Tapi kalau artikulasi kurang baik bisa kalau giginya nggak bagus ya. Dok, untuk tahu kerusakan otak pada pasien epilepsi apa harus periksa ya dok? Soalnya DSA-nya tidak menyarankan untuk pemeriksaan lain kecuali EEG. Jadi sebenarnya sederhananya begini, kalau seorang anak kejang disertai keterlambatan perkembangan, kalau nggak ada terlambat perkembangan bagus-bagus aja ya epilepsi, terus nggak ada terlambat perkembangan, anaknya normal, itu mungkin epilepsi yang jinak, nggak usah dicari macam-macam. Tapi kalau epilepsi, kok yang sisi kiri ketinggalan, kok anaknya ngobatinnya susah, kok kejangnya cuma sebelah, itu harus dicari. Kenapa? Dan itu memang harus di MRI. Untuk nyari penyebabnya kenapa. Karena saya juga udah pernah ketemu yang udah diobatin 2 tahun kok nggak baik-baik ya. Ternyata di MRI tumor. Kan tahu gitu dari dulu, nggak usah diobatin 2 tahun. Tumornya diangkat, beres kan kejangnya. Nggak usah 2 tahun ngobatinnya. Dok, anak saya umur 3 tahun, ASD sangat ringan, tapi hanya di terapi bicara saja udah 6 bulan. Karena rumah sakitnya tidak ada terapi SI. Wah ini harus cari nih. Kalau mau kita bilang ASD sangat ringan kan kontak matanya kurang bagus. Harus ada terapi SI. Kalau terapi bicara doang mestinya akan sulit sekali. Ya, jadi kalau merasa bahwa diagnosanya autis kok kontak matanya kurang bagus, harus ya, bukannya dianjurkan, harus ada terapi SI, jangan terapi bicara aja. Dok, anak saya speech delay. Ini terapi off dulu karena efek pandemi dan saya perhatikan sejauh ini justru progresnya lebih bagus ketika diajarkan di rumah. Lah, apakah terapi tetap akan membantu, dok? Ini kalau di rumahnya lebih bagus ya di rumah aja. Tapi pertanyaannya saya mestinya kan di terapi lebih bagus ya karena terstruktur daripada di rumah. Jadi kita pertanyaannya kita balik. Jangan-jangan terapinya yang dulu bukan bilang jelek ya. Terapinya yang dulu mungkin nggak pas. Yang diajarin di rumah pas. Ya kalau menurut saya tetap terapi harusnya. Tapi mungkin lihat lagi tempat lain. Dok, anak saya 2 tahun 10 bulan bisa menggabungkan 2 kata. Tapi kalau ngomong misal ngomong gajah, G-nya hilang gitu. Masih boleh sih, tapi 2 tahun 10 bulan kan harusnya gabungin 3 kata. Ya, bukan 2 kata. Jadi masih terlambat nih. Dok, anak saya CP alhamdulillah terapinya ada progres. Akan tetapi setelah sembuh dari sakit, karena kebanyakan tidur dan kurang aktif, akhirnya menurun. Apakah anak CP harus terapi seumur hidup ya dok? Enggak gitu. Jadi kalau ditanya setiap dia progresnya menurun, kemampuannya menurun, memang harus terapi lagi. Nggak boleh dibiarin lagi. Dan setiap dia sakit, apalagi sakitnya berat, emang kemampuannya menurun, itu kita selalu titip makanya. Nggak boleh ini ya, nggak boleh dibiarin. Jangan sampai merasa bahwa udah bagus ya udah. Ternyata sakit-sakit berat akan membuat kemampuannya hilang lagi. Anak saya 2 tahun 9 bulan sedang pengobatan epilepsi. Setiap setengah tahun pasti kejang lagi padahal minum obat dan aktivitas sudah dijaga. Makanya pengen tahu kerusakan otaknya harus CT scan apa. Kalau yang masih kambuh-kambuh gini pertanyaannya nomor 1 dosisnya udah betul belum?
Dosisnya udah disesuaikan belum? Kalau berat badannya naik kan dosisnya ikut naik. Udah dibetulin belum dosisnya? Minum obatnya udah betul belum? Jamnya sudah betul belum? Sebelum kita mikir-mikir yang jauh-jauh. Tapi kalau betul epilepsinya disertai ada iya nih sisi ada keterlambatan perkembangan, satu sisi kurang bagus, ya ayo dong. Harus MRI atau CT scan. Dok, kalau anak tiba-tiba tidak bisa jalan karena dengkulnya getar, itu kenapa ya dok? Karena anak ini ASD belum bisa bicara. Bisa dirujuk ke dokter kah saraf atau bagaimana ya? Ini harus ke dokter saraf anak tuh. Jadi kalau seorang anak ini kan dengan autis ya, terus tiba-tiba nggak bisa jalan karena dengkulnya gemetar. Kita takut jangan-jangan kejang atau hal lain. Karena emang anak autis kan tadi 30%, 20-40% sering disertai epilepsi. Kita takut sebenarnya dia ada epilepsi. Jadi harus ke dokter saraf anak mestinya. Wow, ini pertanyaannya banyak juga ya. Masih bertubi-tubi. Kita tinggal 7 menit lagi. Dok, kalau anak saya laki-laki umur 9 tahun, kalau ngomong cepet dan suka kebalik-balik, tapi sepertinya apa ya dok untuk mengatasinya? Nomor satu ngomongnya disuruh pelan dulu. Kalau ngomong cepet kebalik-balik wajar sih. Tapi kalau dia ngomong cepet terus kebalik-balik ya dicoba dilatih ngomongnya pelan-pelan dulu. Santai, pelan-pelan, sabar gitu ya. Itu aja dulu. Dok, anak saya usia 3 tahun pernah terapi TW, terapi okupasi dan TW. Terapi bicara ya, TW itu terapi bicara ya kalau yang belum tahu. TO itu terapi okupasi. Anak saya terapi okupasi dan terapi bicara saat usia 2 tahun selama 3 bulan. Nah sekarang kalau diajak keluar nggak bisa diem lari-lari terus. Iya dong, apakah harus terapi? Pertanyaan saya sederhana, mengganggu kah? Kalau Anda merasa bahwa lari-larinya mengganggu, ya terapi. Ya, jadi terapi lagi dong. Mungkin harus SI itu kalau menurut saya, kalau anaknya nggak mau diem gitu. Dok, anak saya 19 bulan belum bisa ngomong sepatah kata pun. Saya disarankan terapi SI. Cocok, setuju. Kontak mata bagus dok, interaksi bagus kata dokternya. Pokoknya kalau, nah sebenarnya gini, kalau dia belum ngomong sepatah kata pun, tapi interaksinya bagus, haruskah SI? Jawabannya nggak harus sih, tapi bisa lebih baik karena SI kan bentuknya permainan ya. Jadi dia bisa sebagai pintu masuk lah buat TW biar anaknya nggak takut. Kan happy-happy aja gitu kalau si terapi SI. Anak saya laki-laki 2,5 tahun, reseptifnya bagus tapi tahu perintah anggota tubuh, fungsi mainan dan lain-lain. Dipanggil noleh cuma kadang cuek. Kontak mata banyak, tidur cukup, sosial bagus, senang bermain, belum ada kata. Nah ini 2,5 tahun kalau belum ada kata tetap harus diperiksa loh. Kalau misalnya kontak matanya belum bagus gitu ya, tetap harus dicek. Kenapa kok dia belum ada kata-kata? Katanya bagus kontaknya. Jangan-jangan yang namanya keterlambatan bahasa ekspresif. Keterlambatan bahasa ekspresif tuh mestinya kontaknya bagus. Kayak kemarin ada yang datang, anaknya cuma nunggu aja. Terus saya tanya, kamu pengen mainan? Terus dia jawab, gitu. Yang mana? Gitu. Nah, itu terlambat bahasa ekspresif tuh. Ditanyain bisa, kontak mata bagus. Terus ditanya, jawab tapi nggak pakai suara atau cuma itu gitu-gitu doang tuh. Itu terlambat bicara ekspresif. Tapi kalau datang ke tempat saya baru mulai udah itu geratakin semua mainan saya, udahlah itu bukan terlambat bicara ekspresif pasti. Kalau terlambat bicara ekspresif dia pasti kayak anak lain kalau udah umur 2 tahun ke atas tuh takut loh ke tempat dokter. Jadi kalau ke tempat saya nggak ada takutnya, nah itu udah sosialnya biasanya terganggu. Dok, kalau anak, nih bagus. Kalau anak tetap dipaksakan terapi dan selalu nangis tantrum sehingga terlihat selalu sedih dan trauma. Apakah harus tetap dilanjutkan atau ganti klinik terapi? Kalau menurut saya ganti klinik terapi. Atau perlu didiskusikan dengan si terapisnya apakah ada solusi atau ide yang lebih baik. Karena sebenarnya sekarang pendekatannya yang bagus adalah orang tuanya ikut masuk, orang tuanya ikut belajar, dan pendekatannya adalah anaknya yang memimpin, bukan terapinya yang memimpin. Terapis hanya membantu, anaknya memimpin. Anaknya pegang mobil-mobilan, lalu si terapisnya bilang, oh coba mobil-mobilannya mana, coba ditaruh di tangan mana tuh, oh bisa jalan. Tuh, anaknya yang memimpin loh. Ya, itu pendekatan yang baru begitu sekarang. Bukan dengan kita yang maksain. Dok, anak saya umur 8 tahun tapi kadang masih kurang fokus. Apa itu Asperger? Asperger apa sih? Wah, ibaratnya ini suatu istilah baru lagi. Asperger adalah seorang anak yang dengan mempunyai perilaku autistik. Jadi dia emang udah masuk autis sekarang. Jadi dia ada gangguan komunikasi sosial ya.
ada perilaku autistiknya, tapi dia biasanya pinter di satu hal. Jadi dia pinter berlebihan. Kayak pasien saya bisa ngapalin semua bendera negara, ada yang bisa ngapalin semua AC, merek AC, ada yang bisa dengar suara pesawat aja tahu mereknya apa, jenisnya apa. Oh, banyak tuh Asperger di tempat saya. Dan itu ekstrim-ekstrim lo jagonya. Ya, jadi kayak tapi bener kurang fokus, anaknya kurang fokus, sibuk-sibuk sendiri. Jadi kalau Asperger ada kelebihannya, dia ada suatu hal yang dia senang banget dan itu akan berlebihan sekali. Dok, anak saya usia 3,5 tahun, anaknya hiperaktif, kurang fokus, sudah terapi okupasi 7 bulan. Tapi kalau dipanggil masih suka nggak noleh. Gimana ya dok? Pertanyaannya bicaranya terlambat nggak nih? Kalau bicaranya terlambat, harusnya bukan hiperaktif. Makanya terapinya mungkin kalau okupasi nggak pas ya. Tapi kalau dia ternyata memang bicaranya nggak terlambat kok, dia ini emang apa hiperaktif, oh ya udah bisa okupasi sama behavior. Dan kalau masih gagal, pertanyaannya lagi, masih main gadgetnya gimana? Makanan manisnya udah dikurangin belum? Jangan-jangan tiap hari makan es krim. Itu ibaratnya mobil diisi bensin terus tuh nggak ada berhentinya nanti. Ya. Wih, udah tinggal 2 menit. Maaf ya, kelihatannya kita harus selesai dulu gitu ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang masih cukup banyak dan kelihatannya saya nggak akan bisa jawab semua. Mudah-mudahan apa yang saya jawab hari ini bisa mewakili. Karena saya ada satu lagi dan menurut saya ini yang paling penting. Apa sih hal yang membuat terapi gagal? Ini menurut saya yang paling penting ya. Ini adalah yang ke-8 yang saya berhasil dapatkan dan sebenarnya jawabannya sederhana. Karena ternyata kita nggak bisa lihat bahwa anaknya membaik. Jadi bukan anaknya yang tidak membaik, tetapi kita yang tidak melihat anaknya membaik. Kok bisa begitu? Bisa. Yaitu adalah bahwa kita tidak menghargai hal-hal yang kecil. Jadi kita selalu, prinsip dari stimulasi adalah hargai hal kecil. Jadi ada yang bilang, dok ini belum, anaknya udah terapi kok belum ngomong juga sih? Saya tanya, dulu waktu pertama kali sebelum terapi gimana? Anaknya dipanggil nggak nengok. Kalau sekarang dipanggil sekarang udah nengok dok. Loh udah bagus dong. Tuh. Ya kan? Jadi banyak sering terapi dianggap gagal, padahal tidak gagal. Tapi kita yang tidak menghargai hal kecil yang ada di depan kita. Ingat Tuhan akan kasih hal gede kalau kita menghargai hal kecil. Ya, jadi jangan harap ada hal yang besar kalau hal kecil aja kita nggak menghargai. Jadi jangan lupa bahwa kita sebagai orang tua semuanya selalu lihat progres yang kecil dan bersyukur, itu intinya ya. Jadi ini inti dari semuanya bahwa jangan menyerah, jangan panik, dan selalu hargai hal kecil. Lihat hal yang kecil, bersyukur, kita lihat yang membaik di mana, ayo kita maju lebih baik lagi. Dan pintu masuknya adalah di tempat dia membaik itu. Dia membaik di bagian ini. Yuk kita bantu di situ. Membaik ya. Jadi melihat hal kecil, menghargainya, dan kita mengoptimalkan apa yang memang dikasih Tuhan dari hal-hal yang mungkin sekedar kecil itu. Ya, oke. Terima kasih buat semua yang udah hadir malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa mencerahkan lah ya, sedikit mencerahkan. Kenapa ya kira-kira kok terapinya bisa gagal, terapinya nggak membaik. Mudah-mudahan apa yang saya jawab juga bisa mewakili dari semua pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, Anda masih bertanya-tanya, Anda boleh sampaikan di direct message di Instagram. Saya akan coba jawab, tapi juga dengan waktu yang saya usahakan bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar, dan acungin jempol buat semua yang hadir di sini karena Anda artinya tetap semangat untuk belajar dan mau lebih maju. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan bahas tentang epilepsi dari A sampai Z. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Salam sejahtera.